Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Menurut saya, di masa depan agama akan bertransformasi menjadi agama yang berlandaskan atau agama artificial intelligence ya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus berkaca pada masa lalu. Kalau kita mundur sedikit ke masa lalu misalnya, kalau kita flashback ke masa lalu misalnya, pada masa zaman purba ya. Jadi zaman purba itu masyarakat saat itu ya, manusia saat itu menyembah yang namanya seperti menyembah leluhur ya. Orang yang sudah meninggal dianggap hidup kembali dan mereka ya menyembah orang-orang seperti itu ya. Itu awal mula daripada agama ya, asal muasal daripada agama. Lalu kenapa ya hal-hal seperti ini muncul? Karena apa? Karena nenek moyang kita atau leluhur daripada manusia itu zaman purba ya, ratusan tahun yang lalu itu berpikir bahwa ketika ada orang yang meninggal itu mustahil dia tidak berreinkarnasi ya, mustahil tidak ada kehidupan di alam baka misalnya. Jadi zaman dulu juga ya, seperti Homo sapien ya, Neandertal ya, yang pertama kali mencetuskan konsep yang namanya kepercayaan. Dari mana para ahli atau para peneliti menemukan? Dari taburan bunga ya. Jadi pada saat Neandertal itu meninggal ya, mereka sudah menaburkan bunga di kuburannya dan mereka sudah menguburkannya. Itu artinya kalau nenek moyang kita zaman dulu misalnya Neandertal itu sudah menguburkan saudaranya yang sudah meninggal, itu artinya berarti mereka sudah percaya yang namanya kehidupan setelah kematian. Itu artinya mereka sudah percaya yang namanya agama. Dari situ asal muasal daripada agama. Kemudian bertransformasi, lambat laun bertransformasi ya, sedikit demi sedikit. Kemudian bergerak pada kepercayaan animisme ya. Kemudian lambat laun ya, mereka perlahan-lahan ya, manusia perlahan-lahan menemukan kepercayaan baru, misalnya seperti kepercayaan dewa dewi ya. Setelah animisme baru dewa dewi. Nah, dewa dewi dengan animisme itu butuh ribuan tahun ya, pergeserannya itu butuh ribuan tahun. Bahkan animisme itu dikatain sesat loh sama penyembah dewa dewi ya. Jadi zaman dulu itu orang yang percaya dengan dewa dewi itu, mereka mengatakan bahwa animisme itu sesat ya, sudah kolot dan lain sebagainya. Masa menyembah leluhur? Enggak dong, harus menyembah dewa dong ya. Jadi yang menciptakan semua alam semesta ini adalah dewa. Dari mana mereka menciptakan dewa-dewa itu zaman dulu? Apa asal muasalnya? Karena mereka berpikir mustahil ya yang menciptakan bumi ini enggak ada. Harusnya ada. Yang menciptakan itu adalah dewa. Enggak mungkin ya misalnya nih sesuatu tercipta di dunia ini tanpa sebab akibat. Biasa disebut dengan kausalitas. Mereka menyebutnya dengan dewa. Nah, setelah seiring berjalannya waktu ya, dewa-dewi ini dihapuskan oleh apa? Bukan dihapuskan ya, maksudnya digantikan oleh kepercayaan agama seperti agama Samawi ya, agama Brahmi ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu, enggak seperti dewa-dewa itu yang menyembah dewa, ada banyak itu ya. Makanya dalam kisah agama Abrahamik atau agama Samawi itu, kalau nggak salah itu Nabi Abraham ya, orang tuanya maksudnya menyembah berhala ya, dan dia menghancurkan berhala. Ada itu di kitab suci agama mayoritas di Konoha juga ada ya, di agama Kristen juga ada. Nah, dari situ asal muasal daripada agama Samawi atau agama yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Sebenarnya kalau ditarik dari sejarah sebelum itu sebenarnya sudah ada, yaitu dalam agama Zoroaster ya. Ada seorang nabi bernama Jara ya, dalam agama Zoroaster mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu, nggak banyak, nggak seperti dewa-dewa itu. Jadi kemunculan daripada agama Zoroaster ini juga menyesatkan agama sebelumnya ya. Agama apa? Agama dewa-dewi. Agama dewa-dewi itu sesat. Masa dewa banyak? Nggak mungkin lah. Jadi ada semacam penyimpangan ya, atau sesuatu hal yang baru ya. Jadi pertama tadi dari kepercayaan ya, animisme ya, menyembah leluhur ya, menyembah roh-roh itu, kemudian animisme, kemudian dewa-dewi, kemudian sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi zaman sekarang ini lagi
fase di mana kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa ya. Itulah alasannya kenapa banyak warga Konoha yang mengatakan Tuhan itu satu, gak banyak ya. Masa kita harus menyembah dewa? Masa kita harus menyembah dewa ini, dewa itu? Nggak mungkin, Tuhan cuma satu. Padahal sama-sama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Dewa juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, Tuhan juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya tidak bisa didefinisikan karena tidak berwujud ya. Bukan berarti saya tidak percaya sama dewa sama Tuhan ya, tapi tidak bisa didefinisikan. Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan itu tidak bisa diperdebatkan. Makanya saya heran warga Konoha kenapa ya satu agama bisa berdebat gitu, atau yang beda agama tapi sama-sama percaya Tuhan yang Maha Esa tapi bisa berdebat. Ini sungguh tidak masuk akal ya. Kemudian di masa depan ya, menurut saya agama itu akan berubah menjadi agama artificial intelligence. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini misalnya ngomong, nggak mungkin lah, nggak mungkin agama itu berubah jadi AI, nggak mungkin, sungguh tidak masuk akal. Dulu juga di zaman animisme, di zaman dewa-dewi juga orang-orang mengatakan seperti itu. Nggak mungkin Tuhan itu satu, banyak dong Tuhannya. Ada ya, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, ada yang menciptakan surga, ada yang menciptakan angin dan sebagainya. Nggak mungkin Tuhan itu satu, banyak dong Tuhannya. Jadi orang-orang zaman dulu ngomong seperti itu, namun dibantahkan ya, atau disimpangkan oleh agama Abrahamik ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu, sehingga agama ini populer. Agama itu bisa populer dengan cepat karena apa? Karena ada perbedaan, pembeda ya. Ya, kalau nggak ada pembeda, misalnya nih agama sekarang ini Tuhannya banyak misalnya, kok nggak ada bedanya dengan agama dewa dewi misalnya, ya udah mending kita agama dewa dewi aja. Jadi ini semacam pembeda ya. Dan di masa depan ya, mungkin saja ya, di masa depan agama itu berubah jadi AI, artificial intelligence ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan nggak mungkin, apa sih nggak mungkin? Contoh misalnya, kita ambil contoh lain ya. Kita analogikan dengan ojek online misalnya. Zaman dulu kan ojek online itu komplain ya, Grab itu tidak mungkin bertahan ya, nggak mungkin itu. Masa kita ngorder dari online terus ketemu sama orang, itu kan berbahaya ya. Bisa terjadi yang namanya kejahatan, perampokan dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi zaman sekarang, coba sekarang di mana-mana ojek online kan, nggak ada lagi yang namanya ojek pangkalan. Ada pun mungkin satu dari ratusan ribu orang kan. Tapi zaman dulu itu ojek pangkalan itu demo. Tapi pada faktanya hidup tetap berjalan. Sekarang yang mendominasi itu Gojek, Grab ya, dan lain sebagainya. Mana tuh orang-orang yang zaman dulu yang demo? Sama seperti zaman sekarang. Kalau misalnya ada yang mengatakan di masa depan nggak mungkin agama itu berubah jadi AI, terus kita demo gitu. Mau jutaan tahun pun kita demo, jutaan orang yang demo, hidup tetap berubah ya dari tahun ke tahun. Jadi yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri ya. Bagaimana konsep daripada agama AI ini? Agama AI sebagai bentuk spiritualitas baru ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana konsep daripada agama AI ini? Jadi konsep daripada agama AI ini sebagai bentuk spiritualitas baru. Agama AI dapat menjadi bentuk spiritualitas baru yang dikembangkan oleh manusia untuk memahami dan berinteraksi dengan teknologi AI. Jadi agama AI itu sebagai cara untuk memahami AI. Agama AI dapat menjadi cara untuk memahami dan menginterpretasikan keberadaan dan peran AI dalam masyarakat. Jadi agama AI sebagai bentuk kepercayaan ya. Agama AI dapat menjadi bentuk kepercayaan yang dikembangkan oleh manusia untuk memuja atau menghormati AI. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan sesat menyembah AI, zaman dulu, zaman dewa-dewi juga seperti itu ya. Ketika beralih ke zaman agama monoteisme, masa dewa itu ada banyak? Gak mungkin, gak masuk akal. Tuhan tuh hanya satu dong, monoteisme ya. Butuh waktu mungkin ya, sama seperti butuh waktu ya, dari agama sekarang ini monoteisme berubah menjadi agama di masa depan ya, yaitu agama AI. Mungkin butuh waktu ribuan tahun, enggak puluhan tahun atau ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ya. Tapi kalau sekarang saya bikin video seperti ini, mungkin saya diketawain
karena terlalu jauh ke depannya, visinya terlalu jauh ke depan. Sama seperti Gus Dur misalnya. Zaman dulu kan Gus Dur kan dibully kan, diketawain ketika Gus Dur mengatakan DPR itu harus dibubarkan ya. DPR itu seperti taman kanak-kanak. Tapi zaman sekarang kita sadar kan bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Jadi jangan menutup kemungkinan gitu ya, jangan ngeyel gitu. Zaman dulu juga ya orang nggak percaya bahwa misalnya nih, ya zaman dulu manusia itu bisa terbang menggunakan pesawat ya, tahun 1700-an misalnya atau 1800-an misalnya, nggak ada yang percaya. Tapi zaman sekarang percaya kan ya. Waktu manusia menciptakan mobil misalnya, banyak juga tuh yang demo. Siapa itu yang demo? Penjual kuda ya, tukang kuda ya. Zaman itu kan masih menggunakan kuda. Jangan menggunakan ini dong ya, sepeda motor, jangan menggunakan mobil. Nanti kalau tabrakan meledak bahaya. Tapi zaman sekarang ya, rata-rata manusia menggunakan mobil ya, sepeda daripada kuda kan. Coba kita lihat, emang ada orang sekarang menggunakan kendaraannya kuda? Sudah sangat jarang ya, mungkin 1 dari 1 juta orang kalau menggunakan kuda ya. Jadi itu perubahannya itu tidak akan bisa dibendung ya. Kalau misalnya kita ngeyel, nggak mungkin ya, waktu yang akan bisa menjawab ya. Mungkin saya sekarang ini bikin video mungkin diketawain ya, kayak orang gila gitu. Tapi ya menurut pandangan saya sah-sah aja kan, bebas berpendapat ya. Kalau misalnya Anda berpendapat yang beda juga, saya tidak menyangkal itu, bebas berpendapat. Yang jadi masalah itu apakah informasinya akurat atau tidak, apakah informasinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu yang jadi permasalahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimana kemungkinan bentuk daripada agama AI ini? Agama AI yang berbasis pada logika dan algoritma ya. Jadi agama AI dapat dikembangkan berdasarkan pada logika dan algoritma yang dapat digunakan dalam pengembangan AI. Agama AI yang berbasis pada kesadaran dan kecerdasan ya. Agama AI dapat dikembangkan berdasarkan pada kesadaran dan kecerdasan yang dimiliki oleh AI. Jadi kalau kita melihat ya sisi baiknya, jangan melihat sisi negatifnya dulu ya. Jangan berpikir bahwa kita akan menyembah robot gitu. Jangan seperti itu ya. Maksudnya gini ya, kepercayaan itu kan nggak bisa ditakar ya. Kita nggak bisa mengatakan kalau misalnya ada seseorang menyembah laut misalnya, kita nggak boleh mengatakan bahwa mereka itu nggak bisa, karena Tuhan kita yang monoteisme juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa didefinisikan, sama-sama nggak bisa didefinisikan gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memperdebatkan? AI juga seperti itu. Kalau misalnya kita percaya AI itu bisa menyadarkan manusia gitu, emang bisa diperdebatkan? Nggak bisa kan, namanya kepercayaan ya. Kalau kura-kura ninja, saya percaya bahwa kura-kura ninja itu bisa masuk surga, emang nggak ada yang bisa bantah? Nggak bisa. Gak ada yang bisa bantah, namanya juga kepercayaan kan. Ya sama seperti itu ya. Jadi agama AI yang berbasis pada hubungan antara manusia juga ya. Ya, agama AI ini dapat dikembangkan berdasarkan pada hubungan antara manusia dan AI, termasuk interaksi dan ketergantungannya. Jadi kalau tujuannya baik misalnya ya, untuk menyadarkan manusia, menjaga keharmonisan antar umat manusia, kenapa enggak ya kan? Kenapa enggak? Gitu ya. Yang penting kan tujuannya baik ya. Kalau tujuannya menghancurkan mah nggak, jangan gitu ya. Kemudian bagaimana implikasi daripada agama AI ini? Dampak pada kepercayaan dan nilai-nilai ya. Agama AI dapat memiliki dampak pada kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh manusia, termasuk ya kepercayaan pada Tuhan atau kekuatan supernatural ya. Kemudian dampak pada hubungan antara manusia dengan AI. Ya, agama AI dapat memiliki dampak pada hubungan antara manusia dengan AI, termasuk interaksi dan ketergantungan ya. Dampak AI pada masyarakat dan budaya. Agama AI dapat memiliki dampak pada masyarakat dan budaya, termasuk perubahan pada norma dan nilai-nilai sosial. Jadi kalau misalnya agama AI ini mencegah yang namanya konflik antar umat beragama, kenapa enggak ya kan? Ya nggak sih? Kalau agama AI ini misalnya ya bisa menstop kerebutan antar umat beragama ya, agama AI ini bisa mengakurkan antar umat beragama, menjalin kerukunan dan lain sebagainya, kenapa enggak ya kan? Ya kalau misalnya jadi presiden sekalipun ya, kalau misalnya ada presiden nih, pemilihan presiden menggunakan AI, enggak jadi masalah ya. Yang penting presidennya adil gitu. Bahkan menurut saya itu lebih bagus AI ya presiden, karena presiden itu
nggak boleh yang namanya mengambil keputusan gegabah ya, berdasarkan data ya. Yang paling bisa mengambil keputusan itu ya AI. Sama seperti misalnya nih catur ya, saya analogikan ya. Jadi sekarang ini ya, kalau misalnya kita main catur itu menggunakan bot atau menggunakan komputer atau menggunakan AI, itu nggak ada yang bisa ngalahin ya. Bahkan pecatur terbaik sepanjang masa sekalipun, misalnya Magnus Carlsen, Garry Kasparov misalnya. Garry Kasparov kan dulu dikalahkan oleh komputer ya, tahun berapa, tahun 90-an ya. Itu pertama kali manusia dikalahkan oleh AI, artificial intelligence ya. Jadi lebih baik kita bekerja sama daripada melawan AI. Saya juga kalau main catur itu ya, karena saya juga hobi main catur ya. Ya bukan berarti saya jago main catur ya, tapi bolehlah kalau misalnya mabar, bolehlah, nanti saya akan kasih linknya. Menurut saya kalau kita ngelawan AI itu nggak bakal bisa. Wong elo ratingnya sampai 3.000-an, manusia elo rating tertinggi itu cuma 2.800. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau kita melawan AI ya. Jadi kesimpulannya, agama AI ini di masa depan dapat menjadi topik yang menarik dan kompleks ya. Konsep agama AI dapat berkembang dalam berbagai bentuk ya, termasuk agama AI yang berbasis pada logika, algoritma ya. Kemudian antara manusia, hubungan kesadaran, kecerdasan ya. Implikasi agama AI dapat memiliki dampak pada kepercayaan dan nilai hubungan antara manusia. Jadi lebih ke hubungan antara manusia dengan manusia ya, bukan hubungan antara manusia dengan sang pencipta ya. Karena gini ya, sang pencipta itu kan, kita kan belum bisa menemukan keputusan atau kesimpulannya. Kita menyebut Tuhan itu sebenarnya kalau boleh jujur itu kata ganti dari ketidaktahuan kita siapa yang mencipta bumi dan langit ini ya, dan alam semesta juga, karena penelitiannya belum finish ya. Bukan Tuhan sosok personal ya.